Karena kita merayakan ulang tahun dengan meniup lilin dan bertepuk tangan, bahkan bercampurnya laki-laki dan perempuan. Kita berdoa diajarkan Rabbana atina fid dunya. Ustaz Somad besok datang ke rumah ya, kenduri anak yatim. Karena anak saya ini pas hari kelahirannya. Boleh, silakan. Bapak-bapak TNI Polri, kebetulan anaknya lahir, bawa ke rumah anak yatim. Anak itu dibawa ke sana. Pak yatim, Pak penjaga panti yatim. Ya, berapa anak yatim di sini? Ada 200-an Pak, tolong keluarkan, saya bawa nasi ini. Semuanya? Enggak, 10 bungkus saja. Makan kita sama anak yatim. Anak kita tuh bertanya, ya, papa, ya. Ini siapa nih? Ini anak-anak yatim. Ayahnya mana? Mimdatema Tayabawati mati. Kau pun kalau macam-macam ku tinggalkan kau sini nanti. Dibawa dia ke mall, dia akan menjadi anak yang konsumtif. Tapi kalau kita bawa dia ke panti yatim, insya Allah dia menjadi orang yang bersyukur. Menangis dia, diciumnya, ayah jangan tinggalkan aku ayah, aku sayang papa, sayang mama. Ini baik. Adapun meniup-niup lilin tak usahlah lagi. Bagi yang sudah lalu, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Menyebutkan selamat hari raya agama lain bagaimana Pak Ustaz? Kata Ustaz Adi Hidayat, oh saudaraku yang beda agama dengan aku tak mengucapkan selamat dengan engkau, bukan aku tak sayang kepada engkau saudaraku. Walaupun kau tak sekeyakinan dengan aku, tapi engkau tetaplah satu kebangsaan dengan aku. Kita di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertetangga, silakan. Nikah anak dia Pak Ustaz, boleh saya datang? Silakan datang. Di mana nikahnya? Di hotel, datang. Selamat menempuh hidup baru. Tapi jangan doakan barakallahu lakuma. Itu doa tuh gitu. Boleh saya makan Pak Ustaz? Silakan makan. Di situ kan ada Muslim food. Silakan makan. Di sini non Muslim food. Jangan pula singgah ke sini. Habis makan sini, singgah dia ke sini. Kenapa kau makan sini? Kuahnya aja sedikit Pak Ustaz. Oh, tak bisa. Jadi kita ini jangan main hantam kromo bantai saja riba sudah. Ada aturannya, main bola aja ada aturannya. Bertetangga, silakan. Sekantor, silakan. Nyewa rumah, silakan. Saya kuliah di Mesir. Di Mesir ada 6% Kristen Ortodok Koptik. Saya menyewa rumah Ortodok, belanja di tempat. Tapi ketika sampai dalam masalah akidah, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kami ini kan terkadang latihan fisik di lapangan. Pakaian kami saat itu kotor dan tak tertutup kemungkinan kena najis. Kemudian tiba waktu sholat kami saat itu tak mungkin untuk berganti pakaian karena rumah kami jauh. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Itu tanah tidak najis. Kecuali nampak betul anjing terkencing situ, duduk kita di situ. Nah, itu baru najis. Jadi kotor tidak najis. Makanya kalau kita lihat orang Mesir, sholat dia. Dibentangnya koran di depan tokonya. Allahu Akbar. Kotor bukan najis. Maka kita jaga. Lalu kemudian ada sarung kecil. Saya pergi ke Makassar, dikasih orang hadiah sarung kecil sebesar amplop. Kecil. Itu bisa kita kantong. Sampai masanya kita buka, kita pasang. Payah bukanya Pak Ustaz. Kejap aja tuh. Kejap aja. Udah. Salat. Allahu Akbar. Ini kita jaga. Karena itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti hari kiamat, salatuhu, salat. Kalau salatnya kacau, na'udzubillah, na'udzubillah. Apakah benar nanti di akhirat kita berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita sayangi? Nampaknya tak sabar berjumpa dengan orang yang terkasih dan tersayang. Kira-kira Ustaz Somad nanti di akhirat jumpa tak dengan Pak Kapolda? Jumpalah, apa pula tidak? Mohon maaf, terima kasih. Berkulit hitam peluk Nabi, kerat. Kenapa kau peluk aku? Aku budak hamba sahaya berkulit hitam, amalku tak banyak, aku miskin susah melarat. Tak mungkin aku jumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. TNI Polri, Satpol PP, MUI, alim ulama. InsyaAllah kita akan bersama di surga Jannatul Naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan syarat kita bercinta, berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku? Mana?
Aku ingin memberikan mereka naungan di padang mahsyar pada saat tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan saya, Pak Kapolda, Bapak pimpinan TNI Polri, semuanya termasuk yang dicari Allah dan mendapatkan naungan itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai anggota TNI Polri ingin juga menjalankan sunnah Nabi, yaitu mencukur kumis dan merapikan jenggot. Ini nyindir saya nampaknya. Mentang-mentang saya tak berjenggot, tak berkumis. Tapi kami dilarang memanjangkan jenggot. Apakah kami berdosa atau membuat jenggot itu hukumnya sunnah? Dilaksanakan baik, tak mampu melaksanakannya tak apa-apa. Di Saudi Arabia tentara berjenggot. Kalau tak mau ribet panjang, jenggot tipis yang cantik, bagus. Yang sudah berjenggot jangan mengejek yang tak berjenggot. Yang tak berjenggot jangan mengejek berjenggot. Aku nengok kau ni ingat aku kambing. Nanti ngejek pula, aku kambing kau anjing gitu. Kalau orang sipil berkelahi tak apa-apa, tapi kalau tentara berkelahi, bang, selesai, tamat riwayat. Adapun masalah boleh tak boleh ini, tentu itu ada aturan di atas, maka itu digodok di DPR. Nanti akan ada satu pasal, bolehkah TNI Polri berjenggot? Nah, tapi kalau mau dilaksanakan, itu hukum berjenggot itu sunnah. Jangan kelahi gara-gara bulu. Korea Utara, Korea berkelahi, dibawa ke Den Haag pengadilan internasional. Kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom atom nuklir. Bangga aja. Datang orang kita dibawa ke Den Haag. Kenapa kelahi? Tapi sebagaimanapun juga berjenggot adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama saya dulu Buddha dan saya masuk Islam. Saudaraku mu'allaf, dan mu'allaf itu dosanya bersih. Diulang hidupnya dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Yang pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Suatu ketika saya berjumpa biku dan beliau memberikan salam. Apakah boleh saya menjawab salamnya? Idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu alaikum. Kalau non muslim berjumpa dengan engkau, maka ucapkanlah jawabnya wa alaikum. Assalamualaikum wa alaikum. Apa arti wa'alaikum? You too. Peace be with you. You too. Itu bahasa kampung kami lah. Ustaz, apakah boleh kalau seorang wanita berhias mencantik diri di rumah maupun di luar? Perempuan berhias untuk suaminya. Sekarang perempuan berhias bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Kalau di rumah macam hantu. Pas mau keluar, cantik. Berapa kali kita bertamu ke rumah orang, sampai di situ kita lupa. Ada Bu Anu, saya lah. Jangan terlalu berpatokan pada make up. Make membuat up naik ke atas. Salah pasang nanti orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Pasang hijau, kiri biru. Apa tak senyum orang nengok kita? Wah, sanglah bedak keli 3 inci. Wah, muka putih, tangan hitam. La ilaha illallah. Ini alis tak boleh dicukur. Ini alis apa bulu mata? Alis. Ini tak boleh dicukur. Dia ambil pisau, dia ambil. Tak mungkin pergi undangan sebelah. Cuma hilangkan dua-dua kalian. Kacau ni. Untung ada spidol whiteboard. Pasang lesang. Papa, pergi dulu ya. Tidak apa-apa. Sampai di tempat undangan, makan rendang, pedasnya minta ampun, kipas tak ada. Bau keringat lah, luntur. Panas ya, Jeng? Iya. Balik ke rumah mati lampu. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Buka pintu. Si abang buka pintu, tengoknya Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kenapa tak pergi-pergi hantu ni? Aku bang bini abang. Kau rupanya gitu. Sampai mereka wanita itu cantik karena raut wajahnya bekas air wudu. Wanita itu cantik karena pancaran matanya bekas baca Quran. Wanita itu cantik berseri karena tahajud di waktu malam. Siapa yang tahajud di waktu malam, tampak cahayanya sampai di waktu siang. Itu maka terang benderang kantor masjid Polda ni. Kenapa ada cahaya-cahaya dari sana. Yang jelas lampu hidup.
Apakah keluarga yang non-muslim mendapatkan hak dalam warisan? Seperti apa solusinya jika tidak mendapatkan hak? Orang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan 3. Yang pertama, perceraian. Istri cerai, maka tak dapat hak warisan. Yang kedua, pembunuhan. Seorang membunuh ayahnya, maka dia tak dapat warisan. Yang ketiga, berbeda agama. Maka beda agama, tak dapat warisan menurut hukum Islam. Tapi kalau menurut hukum negara, dia dapat. Saya masuk Islam, Pak Ustaz. Ya, orang tua saya non-muslim. Ya, meninggal dia. Lalu mereka kasih saya. Terima saja. Boleh. Kenapa? Karena hukum konvensional membolehkan non-muslim mendapatkan harta warisan. Apakah wanita yang banyak utang puasanya wajib diganti dengan bayar puasa atau dengan bayar fidyah? Setiap yang kita berada di depan ini pertanyaan ini penting. 90 hari mak kita tak puasa. 8 tuh Pak Ustaz. Oh ya. Saat kita berada dalam perutnya, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun pertama, 30 hari dia tak puasa. Saat menyusu tahun kedua, 30 hari dia tak puasa. Saat dia mau mengganti di tahun ketiga, adik pula menyusul. Makanya kalau suami itu ngaji, ngerti agama, diajaknya istrinya, puasa Senin Kamis, niat qadha. Maka setahun bisa lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 bulan 8 hari, 10 bulan 80 hari lunas. Selesai anak pertama. Maka qadha, bukan kobok. Kobok basuh tangan. Qadha, ganti puasa. Kalau ibu tidak puasa karena diri ibu, maka ibu qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, janinnya lemah, terancam kesehatannya, maka qadha plus fidyah. Tak ingat saya Pak Ustaz, download buku 30 fatwa seputar Ramadan di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Gratis. Udah saya download, kenapa nggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Apa hukum dalil menyogok dan mendapatkan suatu jabatan? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat, Allah melaknat ar-rashi yang memberi sogok, wal murtashi dan yang menerima sogok. Berapa lama kau nikmati duit sogok itu? Sogok, bawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Patutlah dia tak mabrur Pak Ustaz, tak ada perubahan. Iya, dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek, sekarang tak bercelana. Na'udzubillah. Mohon penjelasan dari Ustadz tentang isbal. Kaki celana melewati mata kaki namanya isbal. Ini kaki celana melewati mata kaki ke bawah, ini isbal. Sarung, jubah melewati isbal. Kalau isbal gimana? Finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Jadi kalau gitu Ustadz masuk neraka lah nih. Iyalah masuk neraka. Kalau gitu naikkan ke atas. Itulah maka banyak orang menggunting kaki celananya. Menggunting dengan yang belum menggunting. Kok kenapa tak kau gunting? Neraka nih. Kalau yang menggunting dengan yang tak menggunting kelahi, maka yang senang siapa? Yang tak bercelana. Maka dalam hal ini Bapak perlu paham. Tiba-tiba nanti terjadi keributan di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara kaki celana. Kenapa kalian ribut? Katanya Pak Ustadz, katanya Pak Polisi, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Memang betul yang di bawah mata kaki masuk neraka menurut satu hadis. Tapi dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa. Karena dulu pakaian orang kafir Quraisy, pakaian orang Persia, pakaian orang Romawi, jubahnya panjang-panjang. Maka yang dimaksud Nabi itu kalau panjang berelak-elak ke bawah, itu sombong, baru neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam yang ditulis dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Maka Pak Polisi, tentara bisa menjadi orang memanage manajemen konflik. Jadi paham agama ini bukan hanya tanggung jawab Ustadz saja. Bagaimana dengan tahlil Pak Ustadz? Tahlil.
Baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa salahnya? Tahlil boleh, tahlilan tak boleh. Yasin boleh, yasinan tak boleh. Jumat boleh, jumatan tak boleh. Atau ada sembahyang Jumat. Maka tahlil mengirimkan doa untuk orang meninggal dunia sampai. Saya tak ada hubungan dengan Pak Polisi, dengan Pak Tentara, dengan Pak Angkatan Laut. Mana mungkin doa saya sampai? Sampai. Makanya kalau kita lewat di makam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Selamatlah kalian wahai penghuni kubur. Doanya sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Itu salam saya pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam nanti sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Itulah doa untuk orang meninggal dunia. Kalau kita lewat di makam, Assalamualaikum ya alal kubur. Sempat dia menjawab, Waalaikumsalam. Maka doa untuk jenazah itu sampai, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa siyama dakhalahu wa'ghsilhu. Baca buku saya 37 masalah populer. Buku saya rata-rata insyaallah tujuannya semua Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat dari aspek agama. Heboh masalah akikah kurban, buka buku saya 30 tanya jawab kurban. Heboh masalah zakat, buka pengajian tentang zakat profesi. Heboh masalah bid'ah, buka 37 masalah populer, gratis, download internet. Boleh dicetak, boleh, silakan cetak, tapi jangan dibuat di sampulnya, coblos nomor 2 aja. Pak Ustadz, apa hukum wanita muslim tak mengenakan jilbab? Ada orang tak berjilbab, lalu saya usir, pergi sana. Itu bukan mengajak. Kita ini mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Betul? Ada orang hadir ke majelis pengajian Buya Hamka, tidak pakai jilbab, kukunya panjang, kuteknya tebal. Setelah saya acara pengajian dia datang, Buya Hamka, iya, aku belum pakai jilbab, kukuku panjang, kutekku tebal. Apa kata Buya Hamka? Anakku, nanti kalau imanmu menebal, kutekmu menipis. Alam kata-kata Buya Hamka. Mula-mula kau pengajian dulu. Nanti setelah itu kau pakai jilbab. Habis itu kau potong kuku yang panjang. Kuku sebelah kiri panjang. Gimana cebok? Nanti masak bakwan. Insya Allah semuanya akan baik. Berproses. Mungkin jilbabnya pasrah tapi tak rela dulu. Sudah agak-agak lama baru naik ke proses jilbab yang model keduanya. Jilbab sakratul maut. Yang lihat di leher itu. Dia setelah lama-lama barulah jilbab panjang. Berproses. Nanti kalau nampak ingat, itu Pak Ustadz, itu level 2 tuh. Kalau yang itu level 3 tuh. Kita sama-sama tahu. Semuanya insya Allah masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga yang menggunakan jilbab kerudung tapi rambut bagian atas. Itu pasrah tapi tak rela tuh. Level 2. Apakah saya berdosa? Saya menikah. Menikah kok berdosa? Tanpa restu dari orang tua. Apakah saya berdosa kalau saya menikah menggunakan wali hakim karena orang tua saya tak setuju? Pergi ke pengadilan, di sana ada kertas formulir untuk orang yang orang tuanya tak setuju, nanti disidangkan. Kalau orang tuanya matre, karena duniawi, beralih perwalian dari wali ab'ad, akrab ke wali ab'ad. Jangan langsung wali-wali hakim aja, ada prosesnya itu. Ada orang tua itu tak setuju. Aku tak setuju kalau menantu sama dia. Kenapa ya? Masa dia datang pakai kap 70 CB 100? Kalau itu ya, itu memang itulah yang mantap tuh kata dia. Oleh sebab itu kalau dia kena sebab duniawi, itu boleh dialihkan ke yang lain, disahkan oleh hakim pengadilan agama. Pak Ustadz, nama saya XXX, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dalam hadis dikatakan kuntum khaira ummah, bukan hadis itu bang, itu ayat Quran. Untung tak saya sebut nama tadi kan? Kenapa sekarang umat Islam selalu dibully, dikatakan teroris, dikatakan bodoh, dikatakan miskin? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak. Karena kita tidak berbuat, tidak action. Ustadz Somad cuma ceramah aja, actionnya kapan? Ada pekerjaan, profesi, perbuatan yang memang dia apa? Anggota DPR, parlemen, parle itu artinya ngomong. Mereka memang ngomong, tapi ada yang tak ngomong. Tukang tak boleh ngomong. Kalau dia ngomong, tak jadi satu batu.
AC itu. Ini harus ngomong. Parlemen tuh harus ngomong. Kalau dia tak ngomong, tidur aja, makan gaji buta, haram dia di sana. Oleh sebab itu maka ini penting. Maka kita akan bangkit insya Allah kalau kita bersinergi. Kembali lagi, soliditas, sinergitas. Setelah kita aman, barulah masuk investor-investor asing. Barulah kita selamat. Gimana mereka mau menarik karyawan pegawai kalau semuanya mabuk tripping? Oh. Minum tadi malam, mabuk pagi nih. Orang sebelum masuk ke dalam berkipas begini. Setelah masuk kipas diam, kepala bergoyang. Apa tak kacau? Apabila suatu penyakit tidak terdeteksi oleh medis, lalu dibaca ke paranormal, dukun, apa pakai paranormal? Apa hukumnya Pak Ustaz? Jangan pergi ke dukun. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap si dukun. Falam tuqballahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Jadi perginya ke mana? Ruqyah. Kalau di Pekanbaru tahu saya tempatnya, Jalan Sumatera, Masjid Al-Falah, Ustadz Saifullah. Nomornya 119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu jembalang tanah, suster ngesot, Dracula, itu 119. Nanti dibacakannya ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jinnya insyaallah. Al-Quran adalah kitab yang kita yakini paling lengkap dan sempurna. Apa hikmah yang terkandung dari turunnya kitab Al-Quran terakhir dari kitab-kitab lain? Kenapa enggak langsung saja diturunkan satu kitab Quran saja? Padahal Allah Maha mengetahui. Ini zaman ada masanya. Ketika itu yang hebatnya sihir. Datang Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu datang mukjizat, bisa orang menghidupkan orang mati, mengobati penyakit lumpuh dan buta. Datang Nabi Isa alaihissalam. Daripada masa datangnya syair yang begitu indah, maka datanglah Al-Quran sebagai penyempurna. Ini namanya proses. Kitab yang dulu tak ada hukum. Isinya sopan santun, budi bahasa, tata krama etika. Tapi setelah Al-Quran datang, maka dia mengandung hukum yang tegas. As-sinnu bisinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya matamu, colok juga mata dia. Wal juruhat qisas, dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Koma, itu belum titik. Faman afa, siapa yang mau memaafkan? Wa aslaha, mau berdamai. Fa ajruhu 'ala Allah. Ada hukum dan ada perdamaian. Ada akhlak, ada juga hukum. Maka Islam datang disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan agamaku. Wa raditu lakumul Islam madina, kuridhoi Islam sebagai agamamu. Bagaimana hukumnya orang yang berlainan agama nikah mengikut secara muslim? Kementerian Agama Republik Indonesia, ujung tombaknya di kecamatan KUA. Tidak ada KUA yang berani menikahkan beda agama, karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, beda agama tidak sah. Kalau ada artis menikah beda agama, dia tidak tercatat di KUA, tapi di catatan sipil, atau pergi ke Australia, ke Amerika, ke Jepang dan lain sebagainya. Maka dalam hukum Islam tidak boleh nikah beda agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril agar memperjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Baitul Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sebelum diwajibkan salat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa digunakan untuk apa? Tempat tawaf, beribadah, berkeliling. Innas safa, beribadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apakah ada salat sebelum Nabi Muhammad? Ada salatnya tegak saja. Salat siapa itu? Nabi Sulaiman alaihi. Ketika dia tegak megang tongkat, tiba-tiba tongkatnya dimakan rayap, patah, jatuh dia. Rupanya Nabi Sulaiman sedang tegak, karena sholatnya tegak saja. Ada yang sujud saja, ada yang duduk saja. Semua sholat itu terangkum dalam sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tegak, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antar sujud, ada sujud, ada salam. Itulah sholat yang paling sempurna. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Nabi sholat 2 rakaat. Sholat sunat apa namanya Pak Ustaz? Dari mana dia mendapatkan contohnya? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Jibril alaihi salam. Sholat apa namanya? Sholat sunat di dalam Masjid Al-Aqsa.
Tapi tak disebutkan apakah sholat sunat tahiyatul masjid, apakah sholat sunat hajat, apakah sholat sunat taubat, apakah sholat sunat mutlak. Syekh Atiyah Sokor dari Al-Azhar hanya mengatakan sholat sunat saja. Langkah rezeki pertemuan maut sudah diatur Allah. Betul. Kenapa orang musyrik di luar agama Islam selalu mendapatkan apa yang diinginkannya, sementara mereka bukan menyembah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Semua dapat. Macam orang kasih beras pada ayam, kasih ayam, semua ayam dapat. Ayam jahat dapat, ayam baik dapat. Siapa yang kuat cotoknya, dia dapat banyak beras. Tapi ada rahim, hanya dapat orang beriman saja. Makanya dalam Al-Quran Ghafurur Rahim, bukan Ghafurur Rahman. Oleh sebab itu kita mendapatkan Rahman dari Allah. Jangan sangka kalau rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar, lalu kita anggap itu nikmat. Belum tentu. Kalau kau punya mobil, dengan mobil itu kau sering ke masjid, nikmat. Tapi dengan mobil itu kau buat dosa, laknat. Kalau jabatanmu tinggi, dengan jabatan itu kau bisa tolong agama Allah, rahmat. Tapi dengan itu kau terjerumus dalam neraka, laknat. Banyak orang menyangka kalau punya kekuasaan, kalau punya kemasyhuran, kalau punya harta, nikmat. Belum tentu. Tergantung bisa membawa engkau ke dalam rahmat Allah atau justru menjadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam saya berceramah selama di Kepri ini, di kantor Pak Polisi inilah paling banyak pertanyaan. Artinya apa? Pengajian ini bukan formali. Ada pengajian itu, yang penting selesai, selesai Pak Ustaz. Dah, memang betul-betul mengaji. Tengoklah, hampir sebesar skripsi. Tiga lagi, sabar, sabar, dan sabar. Di manakah Allah, Pak Ustaz? Alladzi ayyanal aina la yuqalu ayyanahu aina. Sebelum tempat ada, dia sudah ada. Bagaimana kita memakai kata di mana? Sebelum kata di mana itu ada, dia sudah ada. Lalu apa makna ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Allah duduk di atas aras, Allah berkuasa. Pemahamannya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mentakwilkannya, tapi untuk membela orang yang mengatakan Allah duduk di atas aras seperti aku duduk di atas kursi, maka datang Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mentakwilkan, Bapak Kapolda duduk di atas kursi Kapolda selama 5 tahun. Bukan artinya Pak Kapolda duduk aja di atas kursi. Makna duduk di atas kursi itu berkuasa. Itu maknanya. Nah, hidup di zaman Nabi SAW, apakah kita sebagai hamba Allah dapat melawannya? Dajjal, kata Nabi SAW, dalam solat kita selalu minta 6 kali. Dalam solat 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Karena bentuknya sama macam Al-Masih Isa, tapi dia Dajjal yang palsu. Ini HP Samsung, iya. Ini yang palsu, Samsung Dajjal. Ini kamera Sony, iya. Ini Sony yang palsu, Sony Dajjal namanya. Jadi Dajjal itu artinya palsu. Al-Masih asli, Al-Masih Isa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi menengok rambutnya basah keriting, turun air macam pas macam Isa. Ketika nanti dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turun hujan, turun hujan. Ya ardi umbuti, hai tanah tumbuh tanaman, tumbuh tanaman. Ada orang mati ditunjuknya, ya mayat qum, hai mayat qum, tegak, bangun engkau. Mayat itu pun tegak berdiri, persis macam Nabi Isa. Tapi bedanya apa? Benar kata dia, batil. Batil kata dia, benar. Siapa yang selamat waktu itu? Cara menyelamatkan diri dari Dajjal adalah pertama, membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Baca Kahfi malam Jumat. Yang kedua, hafal pangkal Al-Kahfi 10 ayat, ujung Al-Kahfi. Lalu kemudian sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang Pak Ustaz, Dajjal itu sudah keluar atau belum? Cucu cicitnya sudah mulai keluar.
Dajjal yang golongan A2A, 3A, 4C sudah keluar. Tapi yang asli yang 4E itu belum lagi. Dan kita minta andai dia keluar kita selamat dari fitnah Dajjal insyaallah. Amin. Apakah boleh kita makmum ke orang yang tak semazhab dengan kita? Contohnya imamnya Hanafi, kita Syafi'i. Karena ustaz di masjid kami bilang tidak sah solatnya. Tolong tunjukkan rujukannya Pak Ustaz. Kalau ustaz ini mengatakan tidak sah solat beda mazhab, maka semua jamaah Batam yang ada di Masjidil Haram tidak sah solatnya. Karena orang Batam mazhabnya Syafi'i, sedangkan imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes mazhabnya Hambali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun. Maroko itu mazhabnya Maliki. Berarti sholat saya 2 tahun itu mesti saya gantilah. Maka buka buku 37 masalah populer. Dalam masalah mazhab, sholat beda mazhab, maka sholatnya sah. Imam Syafi'i bermakmum kepada mazhab Hanafi ketika beliau berada di Irak. Kampung Imam Hanafi namanya Kufah. Imam Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i selama di Kufah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Saya tak fanatik terhadap mazhab. Idza qanatal imamu faqanata. Kalau saya sholat subuh di masjid, mazhab saya Hambali, imamnya mazhab Syafi'i, imamnya berkunut. Bagaimana sikap saya, Syekh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin di Saudi Arabia, kalau imammu berkunut, angkat tangan kau ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu bukan doa tapi sana. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Kayak yang hafal ikut. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang tak hafal gerakkan aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu berkunut maka kau ikut berkunut. Kalau imammu tak berkunut jangan kau buat kunut sendirian di belakang. Selama ini saya makan haram biarpun sikit. Setelah mendengar ceramah Ustadz saya mau berubah, nggak akan makan haram lagi. Mantap. Mantap. Kalau andai dia kirim ke WA saya kasih 3 jempol. Apakah masih ada efeknya nanti kepada anak-anak saya Pak Ustadz? Illa man taba. Siapa yang taubat? Wa amana, beriman. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Taubat, beriman, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik-baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu insyaallah. Saudaraku, yang kau sudah azam taubat, diganti Allah yang buruk-buruk dulu menjadi yang baik. Malam ini kau ambil wudu, kau sholat tahajud, kau menangis bersimpuh bertasbih. Astaghfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kenapa bang menangis bang? Itulah tak kau kasih juga aku nikah lagi. Sangka minta ampun mendosa. Itu juga yang mau. Saya Hadi dari Papua Barat. Jauh. Tepatnya di Raja Ampat. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh tulus. 2 pula dikasihnya F sangka. Rukun taubat. Pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah. Astaghfirullahalazim. Agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google. Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel, di mana sering ditengok-tengok.
Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi la. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa 'abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah taubat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia taubat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustadz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Kita sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, tak kemana hilangnya. Hilang. Yang atas ini panjang, dikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya udah curiga ini intel nampaknya. Ditengoknya lama. Udah lama-lama mendekat, dia disalaminya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan merubah. Kirimkan. Aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Itu style dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah, itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan, sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah lucu ente kata. Usulkan ke ketua masjid, Pak Ketua Masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara, jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai. Dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian? Anak muda kita undang ustadznya. Boleh kata Pak RW, kata Pak RT. Aku pun anakku ini pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh, jangan. Latihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi. Berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, tak usah pakai boneka. Anak Pak RW itu kita mandikan. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan sebentuk cincin emas tunai, sah.
Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Setelah itu dibawalah kertas tadi ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memanggil istri, memanggil suami. Lalu ditanyanya, hai ibu istri pertama, ya benarkah ini surat tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Apakah selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga ibu? Tak ada Pak Hakim. Jadi intinya ibu setuju ya setuju. Cepatlah pukulkan palu tu. Kalau bisa jangan ke meja tu, kepala suami saya ini pukulkan. Maka kata Pak Hakim, dengan ini sah. Maka dengan ini sah. Lalu dengan modal secari kertas tadi, maka menikahlah dia. Kalau tidak, maka istri pertama bisa menuntut ke pengadilan. Nah, itu dia. Di Batam saya tak tahu di mana kantor. Kalau di Pekanbaru nanti saya tunjukkan kantornya. Apakah nikah muda itu salah? Nikah muda bagus. Saya menyesal nikah udah tua. Kalau tahulah saya nikah muda itu baik, begitu habis sunat nikah langsung. Untuk menghindari zina Pak Ustadz, disuruh nikah tapi belum siap. Saya baru pulang dari Mesir seminggu yang lalu. Hari Rabu saya pulang. Waktu terakhir berjumpa dengan adik-adik, saya katakan, kalian kalau ada anak lajang yang sedang kuliah, kebetulan ada perempuan yang juga dikirim belanja dari orang tuanya, cocok kalian, bagus kalian menikah. Tapi dengan syarat perjanjian yang ketat. Adinda, aku belum bisa cari makan, aku kiriman orang tuaku, kau pula dikirim orang tuamu. Bagaimana kalau kita merger aja? Yalah bang, kata dia, daripada kau diambil orang lain, bagus aku yang mengambil, bagus nikah. Tapi orang tua saya ini tak paham tentang ini Pak Ustadz. Dia maunya saya kepribadian dulu, mobil pribadi, rumah pribadi, kebun pribadi. Gimana nih Pak Ustadz? Maka pahamkanlah orang tua. Jangan balik dari sini dudukkan ayah, dudukkan emak. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Berapa banyak kita ini ingin jadi ustadz, bukan begitu caranya. Panggil nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Pak, aku mau menikah di usia muda, takut berzina, tapi ayahku tak setuju. Bisa bapak bicarakan dengan ayah? Maka si bapak pun bercerita, anakmu itu ku tengok sudah agak gatal betul. Bolehlah kau nikahkan. Nah, jadi idenya dari kita, tapi kita pakai lidah orang-orang tua yang didengar. Kira-kira bapak kamu itu cakap siapa yang dia dengar? Ayah saya ini pegawai Pemprov Pak. Kalau atasan dia ngomong, insya Allah cari atasannya ngomong. Ayah saya ini ngefan betul sama Ustadz Fulan Pak. Panggil Ustadz itu, suruh Ustadz. Ada imam di masjid Jabal Arafah namanya Ustadz Haruna Hasim. Ayah saya jamaahnya Pak. Panggil Ustadz Haruna. Ustadz tolong ngomongkan ke dia. Kata Ustadz Haruna, bagus betul kalau anak bapak itu nikah. Iyalah saya setuju lah kalau gitu. Makan dan minum sambil duduk. Tapi saya pernah disuruh minum sambil berdiri waktu minum air zam-zam Pak Ustaz. Pas minum air zam-zam berdiri. Mana? Ada dalilnya tak Pak Ustaz? Rana Rasulullah SAW yashrabu zam-zam qa'iman. Nabi SAW minum air zam-zam berdiri. Nah, kata Ustaz Samad minum duduk. Kenapa Nabi Muhammad minum berdiri? Kenapa minum air ini mesti duduk? Karena waktu duduk saringannya telentang, ketika berdiri saringannya telungkup. Minum air zam-zam berdiri tak perlu pakai saringan, karena air zam-zam air yang tersuci di dunia. 2-0 orang yang mengejek Nabi SAW. Ini Nabi kalian ini pelintat-pelintut nih. Suruhnya orang minum duduk, dia sendiri minum berdiri. Kau yang mengejek Nabi Muhammad, nampak jahilmu 2 kali lipat. Kenapa minum berdiri? Nabi minum berdiri karena air zam-zam tak perlu disaring, air yang paling suci di dunia. Waktu saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, ada bapak-bapak punya air penyaring dari Jepang. Made in Japan. Made in China tak laku sama dia. Lalu kemudian datanglah orang Jepang tadi, kata si bapak tadi, hebat air yang disaring pakai ini. Oh hebat Pak. Tunggu sebentar ya. Dia masuk ke kamar, dibawanya air zam-zam. Tolong bandingkan sama ini. Loh kok lebih bersih ini? Ini dari Mekah ya kata dia. Iya tahu juga rupanya dia. Walaupun dia tak bersunat, tahu dia mana air itu. Itulah hebatnya.
Gimana cara menghadapi suami yang susah bangun untuk sholat subuh Pak Ustadz? Idealnya, ini yang bertanya nih pasti perempuan. Idealnya bapak tuh yang membangunkan ibu. Diambilnya air, memercikkan air ke wajah ibu untuk ngajak tahajud. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru pengantin baru kemarin, wake up my honey, wake up my darling. Mestinya begitu. Tapi nasib ibu apa boleh buat, jangan ibu mengutuk nasib. Bagaimana Pak Ustadz? Dalam hadis pun dikatakan sebaliknya, si istri pun boleh memercikkan air. Cuman hati-hati, takutnya dia preman tengik ditembaknya ibu. Oleh sebab itu bang, abang sholat lah bang. Aku tak mau sekamar sama babi hutan bang. Bayanglah bang, sekarang umur ini cepat matinya bang. Karena ada lagunya tuh bang, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, abang pun akan mati. Sembayanglah bang. Nah, insya Allah sembayang dia. Tengoklah tuh bang, ada orang batuk mati, minum kopi mati. Masa ada orang minum kopi mati? Ya kopi Mirna kemudian mati dia bang. Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram Pak Ustadz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, 3 orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih. Kalau mau marah-marah sama imam-imam, jangan sama saya. Mohon jelaskan tentang pajak 2,5%. Mana ada pajak 2,5%? 15% pajak. Pajak pendapatan, itu zakat. Apakah boleh dikumpulkan dulu selama setahun, setelah itu baru didistribusikan di kampung halaman? Maka zakat itu siapa yang kena zakat? Yang berpenghasilan 85 gram. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan keluar dari sini jadi 58. Dalam perjalanan hidup ibu bapak tahun 85, apa yang paling berkesan? Ingat itu, 85 gram emas. Kalau penghasilanku sebanyak itu, maka aku sudah kena zakat. 85 gram sekarang harga emas 500.000, maka 85 kali 500 sama dengan 42.500.000. Dibagi 12 bulan. 42.500.000 bagi 12 sama dengan 3.600.000. Payah ngitung 3.600.000, 4 juta. Siapa yang berhasilan 4 juta, keluarkan zakat 2,5%, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Yang punya zakat, yang punya duit 4 juta, zakatnya 100.000. Pak Ustadz, saya keluarkan 100.000 tiap bulan atau total 1.200.000? Bagus tiap bulan. Ah, kan sama aja 1.200.000. Jumlahnya sama, setannya beda. Kalau 100.000 ringan. Tapi kalau sudah 1.200.000, allazi waswisu fi sudur. Mau kemana bro? Mau bayar zakat. Berapa? 1.200.000. HP Android 1.300.000. Tengok, kalau jin yang menggoda kita, bisa kita bacakan ayat kursi. Ini kawan sekantor kita. Kita bacakan sama dia, hafal pula dia dari kita lagi. Maka kalau kita bacakan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau bacakan aku? Aku mau bayar zakat, kau goda-goda juga. Tulis besar-besar nih, jangan menggoda saya karena saya rentan tergoda. Seandainya uang pajak pendapatan 2,5% boleh dikumpul, apakah bisa penggunaannya dialihkan untuk membeli kurban? Ini orang terlalu cerdas. Sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Hanya zakat saja untuk zakat. Adapun untuk kurban, kau berkurbanlah saudaraku. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah. Menurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, sunat muakkad. Saya Syafi'i. Kurbanlah.
Fasholli li rabbika wanhar. 2,5 juta. Ingat, duit yang kau simpan tak mau keluar akan keluar juga dengan caranya sendiri. Meletuplah ban, datanglah sakit. Saya bukan nakut-nakuti. Peganglah, silakan, akan keluar dengan caranya sendiri. Ingat, tengok, waspada. Saya ingin mengakikahkan anak saya, tapi saya belum diakikahkan. Mana yang lebih utama? Mengakikahkan anak saya? Karena biaya tak cukup, Pak Ustaz. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya. Akikah anak saya itu tanggung jawab saya. Ketika saya punya duit 2,5 juta, saya lunasi tanggung jawab ayah saya atau tanggung jawab saya? Tanggung jawab saya. Saya punya duit 2,5 juta, anak lahir, maka saya akikahkan anak saya. Setelah saya akikahkan anak saya, rezeki bertambah, sekarang ada duit 5 juta, 2 ekor kambing. Maka saya boleh mengakikahkan diri saya. Bapak ibu yang belum akikah, malam ini ada duit, langsung cari kambing. www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Salam. Bisa tolong carikan kambing ya besok. Besok siapa yang mau akikah besok, tolong kirim alamat, saya insyaallah datang ke sana. Tapi kalau umur sudah 40-30, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Oh, sangka yang diayun cucu. Oh, penyatuknya itu duduk. Apa hukumnya mengakikahkan anak yang sudah meninggal dunia? Kalau anak itu sudah ditiupkan roh, umur berapa ditiupkan roh? 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari, gugur dia 5 bulan, atau setelah lahir 2-3 hari, mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah. Kalau 7 hari sunnah, tak bisa 7 hari 14, tak hari ke-14 21 tak bisa, tak usah tengok tanggal lagi. Uwais Al-Qarni, dalam hidup kumpul berjamaah pasti banyak perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi orang yang suka menjudge orang lain sebagai ahli bid'ah? Tolong berikan penjelasannya. Kalau bisa berikan rujukan dalilnya. Tidak boleh. Ini saya kutip pendapat Ustadz Abdullah Hadrami, saudara kalangan salafi dari Malang. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami? Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun mulazamah dengan Syekh Utsaimin di Makkah, di Saudi Arabia. Jangan menuduh saudaramu pelaku bid'ah kalau perbuatan itu tidak disepakati ulama bahwa dia bid'ah. Ketika kau katakan, "Hei pelaku bid'ah," maka bid'ah sama dengan "Hei dhalalah." Dhalalah sama dengan "Hei penghuni neraka." Hati-hati. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kau katakan itu perbuatan bid'ah. Tapi kalau sepakat ulama bahwa itu bid'ah, maka kau mesti menegakkan bendera kebenaran. Bid'ah, batil, haram. Tapi selama dia tidak bid'ah, ada dalilnya. Dalil dari jauh, dalil dari dekat, dalil am, dalil khas, tak boleh kau katakan bid'ah. Apakah jodoh juga harus wajib kita selipkan di doa? Minta rezeki kepada Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Duit rezeki, kebun rezeki, rezeki, istri rezeki. Makanya kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina, berikan kepada kami istri, wa zurriyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Keluar kita dari rumah panas, begitu menengok dia sejuk mata kita menengok. Masya Allah. Sedang lelah di kantor ditekan atasan, di jalan kena razia pula. Begitu sampai di rumah, datang dia membawakan sejuk rasa abang. Iya bang, baru hidupkan nasi gitu. Maka mintakanlah. Boleh saya sebut namanya Pak Ustadz? Boleh, tapi jangan kuat-kuat. Ya Allah, berikanlah aku istri yang salihah.